Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang peran guru untuk persiapan dan pematangan karir anak, serta penyiapan dan pematangan karir anak itu menurut Islam, yang disusun oleh saya sendiri, yakni Mursyidan Afdollah. Ada dosen pengampu saya yaitu Dr. Halim Purnomo, Magister Pendidikan Islam. Selanjutnya ada kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah selalu memberikan kita kesehatan, selalu kita memberikan kemudahan, sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita, yang telah mendidik kita, yang telah membimbing kita hingga sampai pada saat ini Islam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Ada daftar isi. Selanjutnya kita langsung ke bab 1 pendahuluan. Di bab pendahuluan ini ada namanya latar belakang. Di era sekarang, guru itu memiliki banyak tantangan, terutama mensukseskan karir anak didiknya mencapai cita-citanya. Dalam persiapan pengembangan karir anak, dibutuhkan guru yang kompeten dalam bidangnya, guru yang memiliki inovasi dan kreasi, dan juga ilmu yang memadai. Guru juga harus mengerti potensi-potensi yang dimiliki anak didiknya, sehingga nantinya siswa itu nggak bingung gitu, arah melangkahnya tuh kemana gitu loh. Jadi ketika ada yang mendampingi mereka di sekolah, itu maka akan mudah mereka ingin konsultasi, ingin ingin memberikan masukan-masukan yang memang menjadi unek-unek mereka. Jadi guru ini juga menjadi salah satu orang tua di sekolah, yang mana terkadang orang tua itu juga nggak cukup mengajar mereka di rumah, maka dibutuhkanlah guru. Sebetulnya guru ini adalah seorang public figure, seorang yang selalu mendidik anak ketika di sekolah, seorang yang selalu harus bisa, yang harus bisa berperan banyak hal mengenai pendidikan. Nah, selanjutnya di zaman sekarang tuh kan mestinya harus ada ya, pokoknya harus ada, sudah mengerti nantinya lulus dari SMA tuh ndak kemana gitu loh. Itu menjadi problem kita pertama, menjadi tujuan kita. Kan orang itu ketika sudah memasuki masa usia anak-anak, nanti hingga dewasa, itu pasti ingin mempunyai yang namanya cita-cita. Dan zaman sekarang tuh masih banyak sekali siswa yang belum mengerti tentang potensi diri mereka. Alhasil, yang membuat mereka kebanyakan bingung untuk melanjutkan potensi mereka bergerak tinggi, itu adalah mereka belum banyak mengenal tentang potensi-potensi mereka. Itulah yang menjadi salah satu PR utama, terutama untuk para guru, untuk mendidik dan mengarahkan karir anak tersebut. Karena di zaman sekarang, di era globalisasi, persaingan karir semakin ketat. Tidak hanya lagi menyampaikan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kelas, tetapi juga memiliki amanah mengembangkan karir potensi. Dalam dunia globalisasi ini banyak sekali karir dan potensi yang bisa dikembangkan oleh siswa saat ini, terutama di bidang pendidikan, bisnis, abdi negara, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu ada dukungan seorang
perlu adanya dukungan seorang guru untuk mengenalkan dan membantu mengembangkan potensi anak didiknya tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lazada dan Babylogis pada tahun 2022, dengan respon dari ribuan ibu di Indonesia, ternyata 41% orang tua mengaku masih belum menemukan potensi, arah minat dan bakat anaknya sendiri. Dari survei di atas kita dapat menyimpulkan bahwasannya masih banyak orang tua yang belum mengenal, padahal itu anaknya sendiri. Seharusnya mereka tahu dong. Nah, di samping tidak adanya pengenalan, maka di samping itu, karena belum adanya pengenalan mendalam tentang anak mereka, di samping itu guru lah yang menjadi salah satu orang tua yang selalu dekat dengan mereka ketika di sekolah, dekat dengan mereka ketika belajar. Maka setidaknya guru itu sebagai orang tua di sekolah ketika anaknya itu dalam masa dalam masa kebingungan, dalam masa kebingungan dalam mencari jati diri. Tuh. Selanjutnya, Islam itu juga mengajarkan bagaimana cara kita memperoleh karir ke depan, terutama untuk mereka yang berbasis sekolah di agama, seperti pondok pesantren ya. Kebanyakan ada juga pondok pesantren yang memang pendidikannya itu di sekolah itu menggunakan pendidikan umum dan pendidikan agama. Tetapi ada juga sekolah yang betul-betul menggunakan sistem pendidikan agama. Jadi pelajarannya itu nggak ada pelajaran umum gitu. Jadi maka dari itu inilah nantinya yang menjadi PR permasalahan kita yang akan kita bahas, terutama untuk teman-teman yang di pondok pesantren itu kan terkadang ketika sudah mempelajari banyak ilmu, ketika nantinya ingin mencari karir ke depan, itu mereka kadang kesusahan untuk mencari karena basicnya dari sini, dari backgroundnya agama gitu. Ternyata ada nanti kita bahas. Pendidikan anak menurut Islam itu merupakan suatu aspek yang menyeluruh mulai dari penanaman akhlakul karimah, ketauhidan, hingga pendidikan kemandirian pada peserta didik. Tidak dikhususkan dalam urusan dunia kerja dan karir pendidikan Islam. Sangat dibutuhkan untuk mobilisasi kepada anak maupun peserta didik terkait pembekalan, terkait peluangnya bagaimana menentukan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Generasi Islam banyak dibekali dengan berbagai macam pengetahuan agama, pengetahuan moral, pengetahuan akhlak, sampai ada pengetahuan keterampilan karir yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, penulis ingin menjabarkan dan mengkaji lebih dalam tentang peran guru dan dalam persiapan dan pengembangan karir anak, serta penulis juga ingin mengkaji tentang apa yang menjadi permasalahan dan hambatan mereka dalam pengembangan penentuan karir dan cita-cita mereka ke depan, dan juga penyiapan karir mereka menurut ajaran agama Islam. Sehingga dari situ penulis berharap agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menghalangi mereka untuk tidak melanjutkan masa depan. Karena dalam 20 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara emas, akan menjadi negara maju, negara yang memiliki SDA yang berkualitas dan tidak lagi menjadi negara yang ketertinggalan dan keterbengkalaian serta bermanfaat untuk umat manusia. Mungkin dari sinilah harapan seorang guru itu bisa menjadi orang tua yang berguna untuk diri sendiri, terutama untuk orang lain, bangsa dan negara. Apalagi persaingan karir di dunia kerja gini semakin pesat. Semoga nantinya ilmu yang kita amalkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa peran guru untuk persiapan dan pengembangan karir anak sangat penting. Yang kedua, bagaimana metode guru dalam pengembangan karir anak didiknya. Dan yang ketiga, bagaimana penyiapan dan pematangan karir menurut Islam. Bab 1 ada kajian teori, bab 2 ada kajian teori. Kita lanjut saja. Selanjutnya kita masuk di bab 3 pembahasan pentingnya seorang guru untuk karir anak. Pengembangan karir anak itu bisa dimulai diajarkan sejak ia memasuki bangku sekolah dasar atau SD. Mengapa demikian? Karena yang di usianya masih segitu, karena di usianya masih sangat muda, anak-anak itu biasanya lebih ingin belajar mengenal banyak hal, mengenal banyak apa-apa yang ingin mereka ketahui. Jadi minat pertanyaan pengetahuan mereka tentang tentang pengetahuan tentang sesuatu itu sangat tinggi. Apalagi mereka yang masih kecil, mereka tuh mempunyai ingatan yang sangat kuat biasanya. Menurut Amalia dan Rahmat, terdapat juga 3 alasan mengenai pentingnya pengembangan pengetahuan anak dimulai sejak usia dini. Yaitu yang pertama, mengetahui awal yang memungkinkan proses masuknya pengetahuan melalui pengajaran orang tua dan guru, karena pada usia 7 tahun dapat diistilahkan sebagai masa intelek anak yang siap dibagali pengetahuan. Jadi kita tuh tahu bahwa anak kecil itu, anak yang masih berumur usia dini, itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Jadi kalau memang nggak diasah dari kecil, nanti akan susah untuk kedepannya gitu loh. Yang kedua, anak itu memiliki keyakinan ataupun kepercayaan yang semua dalam arti yaitu membutuhkan bimbingan rohani dan mental saat keyakinan memberikan kesempatan dan memantapkan keyakinan dan kepercayaan anak dengan memberikan bekal pengetahuan. Ketiga, banyaknya harapan terhadap sesuatu di mana segala pengetahuan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan sekitar, sehingga orang tua itu memberikan sehingga guru dan orang tua itu usia dewasa yang berada di sekitar harus memberikan teladan sikap yang baik kepada mereka, karena mereka tuh akan melihat juga di lingkungan mereka bagaimana lingkungan saya aja begini. Jadi itu akan menjadi salah satu faktor mereka ke depan nantinya. Maka dari itu, berdasarkan uraian dari Amalia dan Rahmat, bahwa peran guru sangat penting untuk membiasakan anak agar mengetahui minat bakatnya, sehingga dapat menjunjung karirnya ke depan. Dengan demikian, guru sekarang tak hanya menjelaskan panjang lebar materi apa yang disampaikannya di depan papan tulis, di dalam kelas, tetapi perlu adanya praktek langsung di lapangan, sehingga 3 alasan mengenai pentingnya pengembangan anak di atas dapat difasilitasi oleh guru sebagai figur pendidik yang mampu memberikan pengetahuan awal kepada anak, membangun keyakinan dan kepercayaan kepada anak, memberikan harapan pada anak melalui teladan yang telah diberikan kepada anak. Itu menurut saya sangat penting sih. Apalagi sekarang di Indonesia itu menggunakan pendidikan merdeka. Pendidikan merdeka adalah pendidikan yang bagaimana seorang anak itu sekarang lebih difokuskan menyeimbangi antara pendidikan akademik dan non-akademik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Anwar juga menjelaskan bahwa kurikulum yang ada di sekolah saat ini juga sudah menggunakan kurikulum merdeka, yakni kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat bakat siswa. Kurikulum ini juga memberikan kebebasan dalam memilih minat
bakat mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Hal ini juga sudah menjadi kepastian bahwa pentingnya seorang guru dalam persiapan dan pengembangan karir anak pada masa yang akan datang itu sangatlah penting gitu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Martin dan Simanjorang, bahwa kurikulum memiliki pesanan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan pendidikan peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, bahwa guru itu memiliki peran yang signifikan di dalam pengembangan karir anak, karena guru menjadi figur yang mampu memberikan pengetahuan awal kepada anak, serta guru secara peranan ideal mengajarkan pengajaran yang berkaitan dengan akademik, utamanya pelajaran yang bersangkutan dengan kebutuhan anak dalam menjunjung masa depan mereka. Guru juga mampu berperan dalam meneguhkan keyakinan peserta didik, menjadi kepercayaan diri dalam menentukan cita-cita atau karir pendidik kemudian guru juga berperan memberi harapan penuh terhadap peserta didik semangat dan meraih karirnya, agar semangatnya ini tetap terjaga gitu loh, konsisten hingga tercapai. Di samping itu, yang terakhir, guru juga memiliki peran dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan akademis peserta didik, sehingga mendorong peserta didik untuk menentukan karirnya secara bebas dan sekreatif mungkin. Jadi, dari yang saya telah paparkan di atas, itu bahwasannya peran guru itu dalam mendidik persiapan dan pengembangan karir anak itu sangat penting. Jadi memang nggak ada yang namanya apa istilahnya ya, nggak ada yang namanya nggak penting gitu loh. Jadi itu memang dibutuhkan, apalagi di usia dini, di usianya yang masih muda, itu sangat perlu dikembangkan agar mereka sendiri nanti ke depannya itu tahu minat bakat mereka. Selanjutnya ada metode pengembangan karir anak. Dalam dunia kerja ada beberapa banyak peluang kerja yang bisa kita ambil, salah satunya dengan menyalurkan karir bakat yang kita miliki. Justru dengan demikian nantinya kita akan bekerja senang hati sebab apa yang kita kerjakan sudah menjadi salah satu bagian apa yang kita impiankan. Peningkatan potensi karir pada peserta didik akan menjadi salah satu alasan utama kuat bagi siswa untuk mengembangkan karirnya pada masa yang akan datang. Memanfaatkan perkembangan anak pada usia dini merupakan proses yang berkelanjutan supaya peningkatan potensi peserta didik ini lebih terarah gitu loh. Jadi kalau misalnya dia hanya berdiri sendiri tanpa adanya seorang guru, itu maka mereka hidupnya tidak akan terarah gitu. Kalau nggak ada metode-metode yang mendukung itu, apalagi nggak ada metode-metode yang sangat efisien dalam mengembangkan minat dan bakat mereka ke depan, itu mereka akan susah. Saya harus kemana? Saya harus kemana? Mereka akan bingung di situ tuh. Ada beberapa metode yang penulis paparkan pada makalah kali ini. Yang pertama, bermain peran. Bermain peran itu menjadi salah satu metode yang paling disukai siswa. Mengapa? Karena siswa itu berperan penuh menjadi seorang karakter, berperan sebagai karakter apa yang mereka inginkan. Contoh saja, ada beberapa karakter yang bisa mereka perankan seperti menjadi seorang tentara, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang arsitektur, dan lain sebagainya. Contoh saja, menjadi seorang tentara. Mereka akan mengenakan baju tentara dan memakai atribut-atribut tentara. Itu kan menjadi salah satu nilai plus bagi anak. Oh, saya besar ingin menjadi seorang tentara gitu. Ini juga menjadi salah satu faktor sih. Mereka mengenal banyak hal, dan guru juga menerangkan apa aja fungsi-fungsi sebagai tentara, bagaimana pekerjaannya, gitu-gitu dan sebagainya. Menarik perhatian. Tugas guru di sini juga menarik perhatian para siswa karena apa yang mereka perankan itu, siapa tahu di suatu hari nanti mereka ingin menjadi peranan tersebut. Selanjutnya ada metode bercerita. Mengapa metode bercerita ini bisa membantu menentukan minat dan bakat mereka? Karena dengan bercerita, mereka akan dituntut untuk percaya diri, lancar mereka berbicara, dan menguji mental mereka di depan para teman-teman mereka di kelas.
Bercerita juga merupakan aktivitas yang sangat menarik, yaitu menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain dengan cara yang menarik. Maka dengan kaitannya pengembangan potensi karir anak pada usia dini, mereka akan diminta untuk menceritakan hobinya, pengalamannya, hobi dan bakatnya dan sebagainya. Contoh saja ketika mereka disuruh bercerita tentang ketika mereka jalan-jalan ke suatu tempat, bercerita tentang pengalaman mereka ke pasar dengan orang-orang tua mereka. Ini kan menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka kayak, oh saya udah percaya diri, sudah begini. Nanti kedepannya mengembangkannya sangat gampang gitu. Yang ketiga ada karya wisata. Karya wisata ini merupakan metode yang sangat banyak digunakan kepada sekolah-sekolah di luar negeri. Bahwasannya metode karya wisata ini adalah metode yang dilakukan dengan cara membawa anak-anak ke tempat atau objek tertentu. Jadi kita itu membawa anak-anak itu ke suatu tempat, misalnya ke pabrik atau ke pusat perdagangan. Mereka akan melihat, akan menganalisis di sana, akan menganalisis, oh orang di pabrik itu kerjanya seperti ini, oh orang di perdagangan itu kerjanya seperti ini. Mereka akan terbayang. Dan samping itu guru juga menjelaskan bagaimana pabrik ini apa tercipta, pekerjaannya gimana, menghasilkan apa. Itu sangat penting. Jadi memang perlu banget gitu. Ini adalah salah satu metode yang saya suka, metode yang ibaratnya sangat efisien lah, karena kita langsung turun di tempat. Yang C yaitu ada penyiapan dan pemataan karir anak menurut Islam. Penyiapan pemataan karir anak menurut Islam secara agama itu sangatlah penting. Proses mulai dari anak itu berusia dini hingga menuju masa remaja, remaja menuju masa dewasa, dewasa menuju masa tua. Yang sangat dibutuhkan dari persiapan kematangan karir anak itu sendiri. Pematangan karir anak itu memiliki makna dan sikap kompetensi yang sangat berpengaruh untuk mengambil kebijakan karir. Pada setiap kapabilitas tersebut sangat mendukung untuk penentuan karir yang tepat. Kematangan karir juga menjadi cerminan dan proses peningkatan karir individu untuk mengembangkan nilai dari dan membuat keputusan karir. Lalu apa saja yang menjadi persiapan guru untuk mempersiapkan dan mematangkan karir peserta didiknya menurut agama Islam? Islam juga merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang sudah mengatur semua apa yang menjadi perintah Allah, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kita tuh diatur dalam agama Islam. Jadi memang sudah ada aturannya, apalagi masa depan tentang penyiapan karir. Itu ada beberapa yang bisa penulis jabarkan mengenai penyiapan dan pematangan karir anak tersebut. Yang pertama adalah penyiapan tentang hati. Karena hati ini adalah tempat bolak-baliknya apa ya? Hati ini tempat berbolak-baliknya perasaan seseorang dan juga tempat pengandalian emosi seseorang yang sedang marah. Al-Ghazali juga mengutarakan pendapat yakni hati itu memiliki insting yang bisa dikatakan dengan al-nur, cahaya, dan al-basirah, al-batiniyah, mata batin yang dapat memberikan keimanan dan keyakinan. Juga menegaskan bahwa hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hati adalah tempat yang paling sensitif bagi manusia karena ketika kita dikucilkan dikit, kita akan berubah perasaan dan sikap itu. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, penyiapan karir anak itu dimulai dari hatinya dulu ya, pengenalan diri dimulai dari hatinya dulu karena ini menjadi salah satu menjadi salah satu ini loh, menjadi salah satu bagaimana anak itu mengerti secara lebih dalam gitu, bahwasannya oh hati ini menjadi yang sangat paling sensitif. Terkadang kita itu tidak mengerti bagaimana hati itu, karena ketika kita hati ini gimana ya menjelaskannya ya, karena hati ini ada hubungannya ketika kita mengenal hati maka kita akan mengenal Tuhan kita gitu loh, mengenal Tuhan kita. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, akal. Seseorang manusia itu pasti diberikan akal yang sangat sempurna. Maka dari itu
manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena Allah berikan akal sebaik-baiknya. Yang begitu luar biasa, dengan adanya akal maka hidup kita akan lebih terarah. Ketika orang melakukan sesuatu tanpa bertindak, tanpa berpikir, mereka akan terlalu cepat mengambil keputusan dan itu tidak baik di dalam hidup. Menentukan karir mereka, mereka tidak berpikir bagaimana menentukan karir mereka ke depan. Itulah yang menjadi permasalahan berbahaya bagi teman-teman nantinya ketika melihat anak-anak itu mengambil karir tanpa difikirkannya. Jadi memang betul-betul bahaya. Jadi ini menjadi bahaya ketika orang itu mengambil keputusan dengan cepat tanpa berpikir, bahaya kali. Padahal Allah sudah menjadikan akal dan pemikiran kita tuh sebuah hal yang berkesinambungan, sebuah hal yang sempurna gitu. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada yang namanya nafsu, yang dimana nafsu ini adalah keinginan, kemauan, ataupun berbuat. Nafsu ini ada keterkaitannya dengan gaya hidup kita. Apabila seorang tidak bisa menahan nafsu, maka apa yang diinginkannya itu harus dicapai. Dia tidak peduli tentang apa yang diinginkannya itu mau haram mau halal, pokoknya harus dicapai. Para Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, orang yang kuat bukan orang yang bergulat, yang pandai bergulat ataupun bertarung, melainkan orang yang dapat menahan hawa nafsu. Maka dari itu perlu adanya peran guru untuk mengajarkan kepada siswa itu senantiasa menahan nafsu. Dari pemetaan di atas, kita bisa simpulkan bahwa persiapan karir untuk anak berarti Islam dimulai dari pengenalan diri sendiri secara rohani, mengenal hati, akal, dan nafsu. Semakin mendekatkan ia mengenal diri mereka tentang hati, akal, dan pikiran mereka, maka mereka akan semakin dekat dengan siapa yang menciptakan mereka. Maka dengan itu, jika siswa mengenal ketiganya dan memahami lebih dalam ketiganya, maka insya Allah ketiganya akan menunjang karir mereka ke depan. Karena dari sikap perilaku itu sudah tercermin bagi mereka. Selanjutnya ada kesimpulan, pendidikan di Indonesia itu menggunakan pendidikan yang merdeka. Bahwasannya kita tahu pendidikan di Indonesia sudah menggunakan sistem pendidikan yang berbeda dari zaman kita dulu ya. Ketika kita bersekolah di bangku SD gitu. Padahal di dalam Islam juga sudah diajarkan dalam persiapan apa yang menjadi persiapan karir anak, yang menunjang karir anak ke depan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ya mungkin itu saja presentasi makalah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau kesalahan saya minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.